Dewi Fitriani hadir? Hadir, Pak. Ima Nur Azizah? Belum. Pengageng Arya? Hadir, Pak. Oke. Arthur Fikih? Hadir, Pak. Oke. Tatang Prasetyo? Hadir, Pak. Oke. Helen Aubrila? Hadir, Oke. Pak. Evi Amalia? Hadir, Pak. Wildan Agung? Wildan Agung, ada enggak? Muhammad Bastomi? Muhammad Bastomi hadir enggak? Hadir, Oke. Pak. Ahmad Nasrullah? Belum ya. Wicas Azizia, mohon maaf. Iya, hadir, Oke. Pak. Aning Kurnia Wahyudiana? Hadir, Pak. Oke. Yeni Lailatul Fitria? Hadir, Pak. Oke. Lita Yustinawati? Hadir, Pak. Oke. Wilda Sujatmika? Hadir, Pak. Oke. Desta Setia? Hadir, Pak. Oke. Miftahul Fahmi? Hadir, Pak. Oke. Rohmatul Khalifah? Hadir, Pak. Garibi ada enggak? Hadir, Pak. Oke. Hadir. Oke. Mohon maaf, Isma Nur Azizah ada enggak? Belum hadir, Pak. Oke. Wildan Agung Setiantoro? Belum juga. Oke. Ahmad Nasrullah? Ini Wildan. Wildan Agung? Wildan Agung ada enggak? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ahmad Nasrullah? Isma? Belum ya? Oke. Sambil menunggu yang lain. Ini langsung saya mulai nggak apa-apa ya, teman-teman? Iya, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir di perkuliahan statistik deskriptif ya. Tentunya seperti yang saya terangkan kemarin, statistik deskriptif ini adalah mata kuliah wajib prodi, dan mata kuliah ini sebagai prasyarat dari mata kuliah statistik inferensial. Ya, jadi saya harap teman-teman aktif ya kuliah. Intinya saya memberikan kebebasan kepada teman-teman, monggo. Intinya kita selama ini kuliahnya santai saja, jadi tidak usah seperti kayak di kelas ya. Intinya kuliah santai, silahkan bisa sambil ngopi. Kalau misalkan ngantuk ya saya yakin teman-teman kuliah itu kuliah daring atau online itu pasti jenuh ya. Saya pun juga mengalami seperti itu, tapi ya jangan sampai tidak membuat teman-teman tidak kuliah ya. Oke. Hari ini kita akan mempelajari atau memahami tentang statistik deskriptif. Jadi secara pengertian dan apa saja yang nanti akan kita pelajari. Ya. Oke, saya akan tampilkan dulu PPT-nya ya. Oke, sebentar. Saya akan tampilkan PPT-nya. Nah, sudah terlihat teman-teman? Sudah terlihat?
Belum, Pak. Oh, sudah. Belum. Sudah, Pak. Oke. Mohon maaf ya teman-teman, ini tidak saya slideshow karena apa? Karena tidak tahu nih laptop saya ini ada gangguan ya. Kalau di slideshow itu tidak apa jalannya. Jadi seperti ini saja ya teman-teman. Saya harap teman-teman bisa tetap bisa melihat ya. Oke. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang statistik deskriptif. Apa sih statistik itu? Ada yang tahu teman-teman? Statistik itu tujuannya untuk apa? Terus bagaimana cara penggunaannya? Terus nanti manfaatnya itu apa? Nah, itu ada yang tahu? Silakan teman-teman tunjuk jari atau raise hand. Monggo silakan teman-teman. Oke. Slide selanjutnya. Nah, ini mengapa statistik ya? Statistik ini adalah mata kuliah sebagai mata kuliah praktik ya. Kalau bisa dikatakan praktik, teori dan praktik ya. Jadi statistik ini kalau kita tidak praktik ya, kita tidak akan bisa menganalisis ya. Kalau teori saja ya wes berarti hanya sekedar tahu, tapi kan harus memahami dan praktik ya. Jadi itu. Mengapa statistik? Yang pertama adalah digunakan untuk riset ya. Karena nanti teman-teman akan menempuh mata kuliah skripsi ya teman-teman, atau tugas akhir. Nah, tugas akhir itu nanti kan ada dua pendekatan penelitian, kuantitatif dan kualitatif. Ya, kalau kuantitatif itu berhubungan dengan statistik, kalau kualitatif itu berhubungan dengan subjek data fenomena data di lapangan. Jadi nanti kalau termasuk teman-teman untuk menempuh mata kuliah metode penelitian riset kuantitatif itu nanti juga harus lulus mata kuliah statistik deskriptif dan inferensial ya teman-teman. Jadi itu adalah syarat untuk menempuh mata kuliah riset kuantitatif ya. Itu tadi kalau misalkan fokusnya pakai statistik, risetnya ya kuantitatif, tidak menggunakan kualitatif ya. Kalau kualitatif kan berdasarkan data wawancara di lapangan. Tapi kalau statistik ya kuantitatif berdasarkan apa? Hasil pengolahan data atau hasil data di lapangan berupa ya mungkin angket, kuesioner dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pencatatan eksak dalam data penyelidikan. Pencatatan eksak itu ya berupa hitungan angka ya. Namanya eksak ya, matematika. Yang jelas ini bukan matematika murni ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman mengambil data di lapangan nanti diolah. Cari data di lapangan terus diolah. Jadi seperti itu. Jadi tidak seperti matematika pada umumnya ya teman-teman. Ya. Oke. Yang ketiga adalah memaksa peneliti berpikir definit. Definit itu pasti dan eksak tentu. Maksudnya itu apa? Ya dari data yang ada di lapangan, mungkin teman-teman cari data itu bisa di internet ya atau di skripsi kakak tingkat kalian. Itu pasti datanya kan pasti definit ya, pasti ya. Tidak mungkin data itu hasil manipulatif, tidak mungkin seperti itu. Pasti datanya asli dan itu data real dari hasil mungkin penyebaran angket, penyebaran instrumen lain ya. Tentunya instrumen yang berkaitan dengan metode atau riset kuantitatif. Yang keempat adalah menyediakan cara meringkas data. Sebentar ini ada yang masuk ya. Oke, Mbak Isma. Selamat datang Mbak Isma. Oke, Mbak Isma sudah masuk ya. Oke. Sudah, Pak. Ya. Saya ulang lagi untuk poin 4 adalah menyediakan cara meringkas data dalam bentuk yang lebih banyak makna. Jadi datanya itu banyak ya, teman-teman. Statistik itu pastinya membutuhkan data atau responden itu minimal 30 responden ya atau subjek. Responden atau subjek itu apa? Ya siswa, bisa siswa,
Mungkin teman-teman bisa nyebar angket di sekolah ya, bisa di SMP, SMA, SMK, dan lain sebagainya. Dan tentunya dalam bentuk yang lebih banyak makna itu karena statistik itu bukan hanya sekedar hitungan ya teman-teman, tapi ya setelah dianalisis, diinterpretasi. Interpretasi itu dimaknai, hasil sekian itu apa maknanya. Nah, jadi semacam itu ya teman-teman. Ya seperti teman-teman mengerjakan soal matematika itu loh ya. Itu kan pasti kan ada hitungan terus ada pemaknaan. Pemaknaannya apa itu pasti ada di situ. Poin kelima adalah memberi dasar menarik konklusi melalui proses. Jadi statistik ini yang ditekankan itu pada proses perhitungannya teman-teman. Jadi hasilnya itu kadang belum tentu benar, tapi perhitungannya atau rumusnya. Ya. Nah, jadi prosesnya lebih ditekankan ke proses. Oke. Selanjutnya adalah landasan ramalan secara ilmiah tentang suatu kejadian. Jadi statistik ini tujuannya untuk meramal. Meramal itu bukan meramal togel atau apa ya, bukan. Tapi meramal atau kalau di dalam bahasa penelitian itu hipotesis ya. Misalkan teman-teman ingin meneliti hubungan antara kecanduan game online dengan prestasi belajar. Nah, itu kan kita kan hanya bisa meramal dulu. Oh, bisa jadi anak yang kecanduan game online itu prestasi belajarnya rendah. Atau bahkan kebalikannya, karena ada juga yang belajar game yang dengan main game online itu dia bisa belajar. Contohnya apa? Saya tuh punya keponakan di Malang ya. Dia itu bisa bahasa Inggris tuh karena belajar dari game online. Karena game online kan kebanyakan kan yang buatkan orang luar. Berarti kan ada manfaatnya di situ. Ya, tapi pastinya ada minusnya. Minusnya apa? Tidak bisa toleransi dengan waktu ya. Mungkin wayai belajar tidak belajar, mungkin wayai sholat ya sholatnya itu injury time dan lain sebagainya. Ya itu termasuk segi negatifnya. Tapi ternyata game online itu ada segi positifnya. Ya. Contohnya tadi keponakan saya. Dia bisa belajar bahasa Inggris tanpa adanya guru, tanpa dikursuskan. Itu kan juga bagus. Ya. Jadi kita hanya bisa meramalkan saja ya, tentang suatu kejadian. Jadi ya, atau bahasa penelitiannya tadi adalah hipotesis. Ada tidaknya hubungan, ada tidaknya pengaruh, ada tidaknya perbedaan, itu adalah hipotesis atau ramalan itu tadi. Ya. Ya. Yang terakhir adalah memungkinkan penyelidik menganalisis, menguraikan sebab akibat yang kompleks dan rumit. Jadi statistik itu tujuannya juga untuk menguraikan apa yang terjadi melalui data itu. Ya pastinya melalui hitungan statistik ya. Jadi kita tidak bisa menguraikan sebab akibat itu tanpa adanya hitungan statistik ya. Jadi seperti itu. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan teman-teman, monggo. Saya lanjutkan kalau gitu. Oke. Ya, ini jenis statistik ya. Jenis statistik yang pertama statistik deskriptif, yaitu metode yang berkaitan dengan pengumpulan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang bermakna. Jadi data-data di lapangan atau data-data hasil dari angket atau kuesioner itu nanti dianalisis terus dimaknai. Dimaknai itu apa? Diinterpretasi itu tadi. Ya. Nah, contohnya kalau kita sudah menganalisis data tanpa diinterpretasikan, kita tidak mungkin bisa menggambarkan itu, gitu loh. Tujuan mendeskripsikan atau memberikan gambaran objek yang diteliti sebagaimana adanya tanpa menarik kesimpulan atau generalisasi. Ya, jadi tujuannya untuk memberikan gambaran atau berkaitan dengan objek yang diteliti. Ya, jadi tujuannya itu ya teman-teman. Tujuan statistik adalah mendeskripsikan
namanya mendeskripsikan itu apa? Yaitu tadi memberikan gambaran, menjabarkan, ya. Jadi itu. Selanjutnya, nah ini jenis statistik inferensial. Nah ini teman-teman wajib tahu ya. Maksudnya jangan terlalu dipikirkan dulu karena statistik inferensial itu nanti di semester genap atau di semester 4 ya teman-teman. Statistik inferensial itu metode-metode yang berkaitan dengan penarikan kesimpulan atau generalisasi sifat sampel. Jadi statistik ini nanti kita lebih banyak menggunakan aplikasi yang namanya SPSS. Nanti ada sendiri ya aplikasinya untuk mengolah jenis statistik inferensial. Kalau yang ini yang deskriptif, cara mengolahnya secara manual, ada rumusnya ya. Jadi gitu. Tujuan statistik inferensial adalah memberikan kesimpulan atau generalisasikan mengenai peristiwa atau objek penelitian. Nah, jadi lebih ke kesimpulan akhir itu apa? Apakah ada hubungan atau tidak ada hubungan? Tapi kalau deskriptif ya semacam hitungan hitungan mengenai distribusi frekuensi. Istilahnya statistik deskriptif itu sebagai statistik dasar ya teman-teman. Termasuk mean, median, modus, standar deviasi, varian, itu kan dasar untuk statistik kan itu. Tapi kalau sudah masuk ke inferensial itu nanti kebanyakan sudah ke uji hipotesis ya. Uji hipotesis ya. Selanjutnya istilah-istilah yang digunakan. Ada statistik deskriptif, statistik inferensial, ada variabel. Nah, variabel ini nanti teman-teman pasti nanti tahu ya, kalau sudah cari di perpus ya. Silakan teman-teman bisa baca skripsinya kakak tingkat ya. Silakan main-main ke perpus lah ya. Tapi tetap sesuai dengan protokol. Apa sih variabel? Nah, di skripsi pasti diterangkan. Apa sih variabel itu? Nah, pasti diterangkan. Variabel ini adalah bentuk dari apa yang akan diolah atau dihipotesiskan. Ya. Contohnya yaitu tadi yang saya terangkan. Contohnya adalah dua ya variabelnya kecanduan gamelan sama prestasi belajar. Jadi ada variabel bebas, ada variabel terikat. Nah itu nanti silakan teman-teman bisa baca di skripsinya kakak tingkat, terutama skripsi yang menggunakan pendekatan riset kuantitatif. Ya. Terus ada data, ada frekuensi. Nah ini berkaitan dengan distribusi frekuensi. Ada interval, jarak, ada pengukuran, ada grafik, ada populasi. Terus ada sampel. Ya. Mohon maaf. Nah. Terus ada sampel. Nah, populasi dan sampel ini nanti juga akan dipelajari lebih lanjut pada saat mata kuliah kuantitatif, ya, riset kuantitatif. Nah. Selanjutnya, berdasarkan sifatnya. Ya. Data kualitatif adalah data yang ditampilkan tidak dalam bentuk angka. Ya. Terus ada nominal, tidak mengenal urutan dan operasi aritmatika. Jadi ada contohnya warna batuan, jenis kelamin. Ya, itu kan nominal ya. Laki-laki perempuan. Kan hanya dua, tidak mungkin laki-laki perempuan, terus ada lagi, ada enggak ada toh. Ya mungkin adanya kan, tapi enggak diakui oleh negara. Namanya jenis kelamin kan pasti ada laki-laki sama perempuan. Kalau yang saya tahu tuh, tapi enggak tahu untuk yang sekarang ya. Ordinal atau ranks, tingkatan, mengenal urutan dan operasi aritmatika, contohnya ukuran baju. Ada S, M, L, XL, ukuran kepuasan, sangat puas. Ya ini berkaitan dengan customer bisa, mungkin ukuran kepuasan berkaitan dengan
pengajaran bisa, terus ukuran kepuasan dengan berkaitan dengan pembimbingan juga bisa, jadi macam-macam ya teman-teman. Ya. Jadi silahkan nanti bisa dipelajari lebih mandiri. Ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke distribusi frekuensi teman-teman? Monggo silahkan jika ingin bertanya. Jika tidak ada, saya lanjutkan ya. Iya, silakan, Mas. Itu kalau misalkan kan kayak menghitung atau hipotesis atau kayak Ini menduga. siapa? Yang Dari tanya B. siapa? Dari Oke. B, Pak. Ya, monggo silakan, Mas. Itu kan kalau seperti kayak perhitungan atau kayak hipotesis, itu kan karena kalau kita sudah menggambarkannya seperti kayak menghitung atau gimana, itu kalau di tengah jalan kan pasti ada kayak kendala atau hambatan, Pak ya. Itu Ya. bisa kayak dihitung ulang atau dilanjut saja tapi akan ditambahkan. Oke, terima kasih Mas Goribi. Kalau untuk statistik deskriptif ini kan sifatnya kan dasar Mas ya. Jadi hitungannya itu nanti akan saya jelaskan setelah ini. Jadi semacam distribusi frekuensi, terus ada mean, median, modus, standar deviasi. Jadi masih dasar. Tapi kalau sudah terkait apa yang ditanyakan Mas Garibi itu sudah masuk ke hipotesis Mas. Dan hipotesis itu kalau misalkan gagal di lapangan otomatis ya diujikan lagi. Ya nanti lebih lanjut akan dibahas di statistik inferensial. Tapi terima kasih ya pertanyaannya Mas Garibi. Ini sudah sudah bisa menangkap ya intinya. Ya intinya nanti fokusnya ke situ Mas. Ya. Oh, iya Pak, makasih Ya, Pak. jadi fokusnya ke situ. Iya. Kalau ini teman-teman masih dasar ya, jadi teman-teman tujuannya untuk menghitung istilahnya apa ya, menghitung secara deskriptif, secara hitungan angka deskriptif saja. Ya. Oke, selamat datang Mas Ahmad Nasrullah. Oke, berarti hadir semua ya. Oke, terima kasih. Bapak hadir. Oke. Jadi itu Mas Goribi. Ya. Iya Pak. Oke. Ada yang lain monggo silakan. Ya perlu teman-teman ketahui pastinya kalau namanya hitungan data itu pasti kita ada kesalahan tuh lumrah ya atau wajar. Atau mungkin setelah dicek di lapangan instrumennya itu apa ya, yang mengisi itu tidak mendukung ya, katakanlah mungkin ya, kenapa kok kebanyakan itu nggak valid ya, atau datanya tidak valid, atau mungkin datanya jelek setelah dianalisis, ya karena bisa jadi cara mengisi itu apa ya, ngawur dan mungkin timingnya kurang tepat, bisa jadi kan, saya pernah mengkaji instrumen ya berupa angket, hasilnya itu jelek banget, padahal pernyataan angket itu operasional itu maksudnya bisa dipahami loh ya, tidak jelimet dan bisa dipahami, tapi ternyata apa, timingnya, cara pengisiannya itu ternyata dilaksanakan siang hari ya, siang hari sekitar jam 2, otomatis kan siswa kan itu kan jam ngantuk atau mungkin ada yang belum makan ya lapar, otomatis kan tidak bisa fokus dalam mengisi instrumen atau angket atau kuesioner atau skala psikologis ya. Jadi termasuk penggunaan waktu itu juga penting ya. Jadi bukan hanya instrumennya saja yang bagus dan nanti hasilnya bagus, tidak, tapi ya itu tadi cara pengisian mungkin dijelaskan di angket kan biasanya ada petunjuk pengisian ya, itu harus jelas operasional. Jangan sampai membingungkan, otomatis siswa ngisinya ngawur. Nyintangi ngawur. Ya saya sering menemui itu ya, bukan hanya 1-2 kali, berkali-kali ya. Oke, selanjutnya saya lanjutkan. Nah, ini distribusi frekuensi ya. Penyusunan bahan-bahan atas dasar nilai variabel dan frekuensi tiap-tiap nilai variabel. Nah, jadi distribusi frekuensi itu tuh. Pengumpulan atau pengelompokan data ke dalam kelas-kelas tertentu yang tidak saling berhubungan satu sama lain. Ya, jadi distribusi frekuensi itu tujuannya kita menghimpun data, terus nanti kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Saya yakin teman-teman pada saat SMA atau SMK atau
MA atau mungkin sederajat ya, teman-teman pasti pernah menghitung yang namanya distribusi frekuensi ya. Karena itu adalah mata kuliahnya distribusi statistik deskriptif, bagian distribusi frekuensi itu saya yakin sudah dipelajari di SMA dulu. Karena SMA di berbagai jurusan tidak mungkin jika tidak ada matematika, pasti ada ya. Jadi tidak mungkin tidak ada matematika, pasti ada, dan matematika itu penting. Oke. Ya itu contoh nilai mapel matematika SD Insan. Ada 766, 669 dan lain sebagainya. Nah itu teman-teman cara menghitungnya diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Terus karena kan kalau diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar kan nanti lebih mudah cara menghitungnya. Ya. Nah, untuk perhitungannya nanti pada saat kita presentasi dan praktek ya. Jadi praktek nanti teman-teman secara berkelompok mandiri ya. Karena nanti tugas praktek ya, perhitungan praktek nanti akan dikumpulkan di di pertemuan ke-15. Ini rumus distribusi frekuensi ya. Rumusnya seperti ini ya teman-teman. Untuk caranya nanti akan saya berikan videonya, video dari YouTube ya. Nanti teman-teman lebih banyak praktek mandiri ya, karena situasinya kita masih online ya. Kalau praktek secara luring atau daring nanti kalau sudah masuk perkuliahan tatap muka. Itu ada R itu rentang, jarak interval dan lain sebagainya. Nah, ya ini contoh tabel ya, frekuensinya 3. Nah ini maksudnya diurutkan dari yang terkecil ya teman-teman. Tadi kan nilainya kan ada 5 ya ini ya, ada 5, 9, 8, 7, 6. Nah, jadi cara menghitungnya seperti ini ya teman-teman, diurutkan dari yang terkecil. Yang 5 berapa? Lihatnya dari sini tadi. 5, 1, 2, 3 ya, ini ya 3 ya. Nah, jadi lihatnya dari sini tadi. Ya. Nah, terus yang 6 nilainya berapa? 10 ya. Jadi lebih istilah di apa ya, nah, talis ya. Ini kayak kayak pilihan kepala daerah biasanya kan ditalis ya. Soalnya saya sudah beberapa kali menjadi tim ya. Menjadi tim di pilihan kepala daerah. Ya. Jadi ditalis namanya ini. Ini sebenarnya harusnya kalau sudah 5 itu di shred miring ya, tapi enggak masalah kalau misalkan seperti ini ya. Harusnya kalau sudah 5 itu di shred miring gini. Jadi totalnya tidak seperti ini. Kalau 10 kan tidak seperti ini modelnya, tapi di shred. Tapi enggak apa-apa, ini contohnya dari internet ya, teman-teman. Terus ada 7 lah. 7 terus ada 8, 9. Terus dipilih ya ini mode itu nilai tengah yang paling banyak itu berapa? Ternyata 7 ya. Jadi rata-rata ya, nilai siswa ya nilai di SD Insan Mapel Matematika itu adalah 7. Oke. Nah, ini keterangan tabel. Kolom pertama tentang nilai variabel. Kolom kedua tentang jari-jari yang terkumpul atau tadi ya talis. Jadi jumlah nilainya itu yang terkumpul berapa. Terus ada kolom ketiga memuat salinan jumlah jari-jari tiap variabel itu menjadi angka-angka. Terus mode adalah nilai variabel yang mendapatkan frekuensi tertinggi. Atau nilai yang sering muncul ya, mode itu. Atau kalau bahasa Indonesianya itu modus ya. Kalau mode itu hitungan statistik di Excel itu mode, tapi kalau bahasa Indonesianya modus ya. Nah, mungkin yang pernah modus-modusin ya, biasanya itu ya. Terus ada jumlah kolom tergantung dengan keperluan dan maksud membuat tabel. Jadi ini disesuaikan ya teman-teman. Kalau pada umumnya seperti ini. Cara menghitung distribusi frekuensi. Awalnya seperti ini.
Saya lanjutkan. Macam-macam distribusi frekuensi. Untuk yang A adalah distribusi frekuensi tunggal. Frekuensinya yang tidak menggunakan golongan. Artinya tunggal, tidak ada atau variabelnya itu tunggal. Variabelnya itu tunggal. Atau hanya pakai satu variabel. Yang B, distribusi frekuensi bergolong. Frekuensinya menggunakan interval-interval kelas dalam penyusunan. Yang C adalah distribusi frekuensi meningkat. Kalau yang B tadi kan kelompok ya. Kalau yang C meningkat. Frekuensinya meningkatkan dalam penyusunan dan dapat disusun baik dari distribusi tunggal maupun dari distribusi bergolong. Jadi lebih ke difokuskan ya. Jadi tergantung teman-teman. Kalau datanya kelompok ya, variabelnya 2, katakanlah yang dihitung tadi ya yang saya contohkan game online dan prestasi belajar. Kalau 2 berarti kan yang dihitung ya 2 berarti pakai yang bergolong. Tapi kalau hanya 1, misalkan kecanduan game online itu kan variabelnya hanya 1 berarti ya tunggal. Oke, untuk selanjutnya penyajian grafik. Ya, penyajian grafik ya. Penyajian grafik ini nanti kita lebih banyak praktek ya nanti di pertemuan, kalau nggak salah pertemuan keberapa ya, 5 atau berapa, saya agak lupa saya. Hal pertama yang disiapkan adalah tabel data. Jadi dari hitungan ini tadi dibuat grafik ya teman-teman. Nah tujuannya grafik itu untuk apa sih? Grafik itu tujuannya untuk memberikan keterangan tambahan. Ya misalkan ya, biasanya kan teman-teman di desa kan ada, di kantor desa kan ada infografis ya. Infografis itu kan pastinya di infografis itu kan ada beberapa data, misalkan data sembako berapa, data BLT berapa, dan lain sebagainya. Setelah itu digrafik meningkat atau tidak. Itu kan tujuannya untuk memberikan data tambahan. Oh, ternyata dari tahun ke tahun itu ada peningkatan. Nah, itu kan juga termasuk membantu untuk membaca data itu tadi. Sumbu absis Y dan sumbu ordinat X ya. Maksudnya absis X X dan Y itu seperti ini ya, teman-teman. Absis itu yang tegak, terus ordinat itu yang yang landai. Terus ada perbandingan antara X dan Y ya. Biasanya perbandingannya itu tadi peningkatan gitu ya. Ya, teman-teman bisa lihat grafik ya. Nanti pastinya juga dulu saat SMA pasti juga pernah ya membuat grafik. Terus ada pemberian nama, biasanya X, Y, itu tadi contohnya variabel kecanduan game online dan prestasi belajar. Seberapa tingkatannya itu seberapa sih? Apakah kecanduan game online itu sangat mempengaruhi prestasi belajar? Terus ada D, pemberian nama grafik, biasanya di paling bawah ya. Di bawahnya sumbu ordinat atau X ya. Itu grafik apa, misalkan grafik variabel kecanduan game online dan prestasi belajar. Itu namanya pemberian nama pada grafik. Histogram dan poligon ya. Nah, ini juga termasuk grafik ya, cuma bentuknya beda. Ya, nanti teman-teman bisa lihat ya di contoh yang saya berikan nanti saat praktek grafik ya. Tentunya poligon ini bukan sepeda ya teman-teman ya. Ya poligon ini adalah bentuk grafik ya, tapi grafiknya bukan kalau grafik kan pada umumnya kan garis ya. Atau mungkin ada grafik batang ya. Batang yang ya seperti itulah ya. Tapi kalau histogram dan poligon ini modelnya kayak garis biasa ya, garis biasa. Terus ada ini histogram terbentuk dengan batas nyata poligon dari titik tengah. Jadi lebih ke bentuknya tuh lingkaran ya. Terus grafik histogram berwujud segi 4 ya ini. Sedangkan grafik poligon berwujud garis-garis atau kurva. Garis semacam itu ya. Selanjutnya adalah OGIF ya. Nah ini OGIF biasa disebut dengan grafik frekuensi meningkat ya.
dapat dibuat dari distribusi tunggal maupun bergolong atau kelompok ya. Jadi sama aja digunakan untuk melaporkan data spesifik dari individu. Maksudnya tujuannya untuk lebih dilaporkan untuk data spesifik. Contohnya tadi game online dan prestasi belajar itu seberapa tingkatannya itu seberapa gitu ya. Nah, ini contoh grafik ya. Nah, ini sebenarnya namanya itu bisa di atas bisa di bawah. Ya, tergantung ya. Ini grafik yang pada umumnya grafik batang seperti ini ya, teman-teman. Grafik batang seperti ini adalah contoh grafik yang paling istilahnya fenomenal atau sering digunakan. Karena grafik itu sebenarnya macam-macam, ada histogram, polygon, ogive. Ya sama tujuannya untuk menambah atau untuk memperjelas data. Ya. Terus ada ini tadi contoh ya. Contohnya grafik ya, ini kan tadi ya frekuensi, interval, frekuensi. Nah ini adalah contoh histogram itu seperti ini ya teman-teman ya. Seperti kayak kalau di Tulungagung itu Gunung Budek ya. Ya jadi kayak hanya garis saja teman-teman. Garisnya seperti ini. Oke, itu saja dari saya teman-teman. Mungkin ada yang tanyakan? Sudah selesai teman-teman. Ya, jelas untuk belajar teori itu jangan terlalu banyak-banyak ya teman-teman. Karena saya yakin statistik itu juga membuat kita bosan ya. Hitungan-hitungan, apalagi kita dituntut untuk berpikir selama 2 kali 50 menit. Itu juga membosankan kalau menurut saya. Tapi ya teman-teman harus melaluinya itu dengan senang hati ya. Yang penting teman-teman nanti difokuskan untuk praktek pada saat mulai pertemuan ketiga kalau nggak salah ya, pertemuan ketiga. Monggo jika ada yang ditanyakan teman-teman, silahkan. Monggo silahkan. Tidak ada yang bertanya? Kemungkinan masih belum. Oke. Pak, statistik itu makanan apa, Pak? Makanannya ya makanan enak sebenarnya. Ya nanti teman-teman, ini nanti statistik baik deskriptif maupun inferensial diproyeksikan untuk mata kuliah riset kuantitatif ya. Dan riset kuantitatif nanti juga diproyeksikan untuk mata kuliah skripsi jika nanti mengambil skripsi dengan pendekatan kuantitatif atau hitungan. Pastinya kalau kuantitatif kan berkaitan dengan hitungan angka-angka baik statistical, istilahnya statistical method kalau bahasa statistiknya itu. Baik menggunakan deskriptif maupun inferensial. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin ada yang tanyakan? Jika Untuk tidak, RPS-nya gimana, Pak? kenapa? RPS-nya belum dikirim. Oh iya, hari ini segera saya kirim ya teman-teman. Mohon maaf saya lupa. Oke. Sebentar ya. Iya, Pak. Nanti. Selasa itu jadi yang presentasi kelompok pertama. Selasa hari ya. Kalau hari ini belum. Minggu depan maksudnya, Pak. Oh minggu depan, iya. Ya. Minggu depan kelompok pertama. Ya kelompok pertama nanti kan juga istilah kita belajar bareng-bareng. Terus nanti akan saya kasih video jadi nanti prakteknya mandiri ya teman-teman. Oke. Monggo teman-teman mungkin ada yang ditanyakan. Kalau tidak, biar teman-teman bisa mempersiapkan kuliah selanjutnya. Kita akhiri ya teman-teman. Baik, Pak. Iya Pak, siap. Oke, ya. Demikian perkuliahan hari ini tentang pengenalan statistik deskriptif. Semoga bermanfaat dan tentunya saya harapkan teman-teman tetap aktif kuliah. Jadi kuliah statistik itu tidak usah tegang ya, tapi apa adanya sambil ngopi boleh. Yang penting tetap ikut kuliah, menyimak. Mungkin pada saat presentasi mendengarkan, pada saat praktek ya kalau bisa antar kelompok ya, di dalam kelompok itu jangan sampai hanya satu yang ngerjakan, tapi ya
Ya kita kan bisa kan menggunakan WA untuk calling-callingan dengan kelompok, mungkin satu kelompok itu 2 orang bisa calling-callingan dan lain sebagainya. Jadi saya kira bisa. Jadi online kuliah daring itu tidak memisahkan antara jarak dan waktu. Ya. Oke. Terima kasih atas kehadirannya di perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas penjelasan dan materinya. Ya, sama-sama. Semangat, tetap semangat ya. Ya.